Terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang saudagar yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Mengapa ini terjadi pada kita? Ibu yang sangat saya cintai telah tiada. Sabarlah anakku, jangan kau ratapi kepergian ibu. Ini sudah takdir dari Tuhan. Dan di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Permisi. Bawakan makanan untukmu. Terima kasih. Sepertinya makanan ini sangat enak sekali. Baguslah kalau kamu suka. Kalau kamu menyukainya, besok akan aku bawakan lagi. Terima kasih ibu. Ibu sangat baik sekali. Sama-sama Bawang Putih. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke rumah Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku, apakah kamu setuju jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Jika ayah yakin dengan keputusan ayah, Ananda hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah sangat baik padaku. Baiklah anakku, ayah akan bicara dengan ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan tinggal bersama. Bawang Putih, kau harus bangun lebih pagi, menyiapkan makanan, dan kau kerjakan sendiri. Mengerti kau? Baiklah Bu, Ananda sangat mengerti. Putih, kamu juga harus mencuci pakaianku dan semua barang-barangku. Baiklah Kak, aku mengerti. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Maafkan saya Bu, saya telah menghilangkan selendang baik Ibu. Apa katamu? Akhirnya, Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang mencari rumput. Tani, boleh saya bertanya? Tentu saja, Nak. Apakah Bapak melihat selendang yang hanyut di sekitar sungai ini? Oh, selendang itu milik kamu. Tadi aku melihatnya beberapa saat yang lalu. Kemungkinan selendang itu diambil oleh kakek tua tadi. Rumah kakek tua berada di ujung sungai sana. Terima kasih Pak, saya akan mencarinya. Sama-sama, Nak. Bawang Putih pun segera menyusuri sungai. Di sana, dia melihat sebuah gubuk tua. Bawang Putih pun mengetuk pintu rumah tersebut. Permisi, permisi. Apakah ada orang di dalam? Siapa kamu, Nak?
Saya Bawang Putih, Kek. Saya sedang mencari selendang ibu saya yang hanyut di sungai. Oh, silahkan ikut kakek. Kakek menyimpannya, tapi akan kakek kembalikan dengan satu syarat. Baiklah, Kek. Asalkan kakek mau memberikan selendang itu pada saya, Kek. Nah, sini. Kakek juga akan memenuhi janji kakek. Ini selendang milik kamu, nak. Kakek kembalikan. Terima kasih, Kek. Oh iya, nak. Ini kakek punya hadiah untukmu. Ambillah semangka ini sebagai hadiah dari kakek. Tidak usah, Kek. Ayo ambillah, nak. Terima kasih, Kek. Oh ya, sama-sama, nak. Kalau begitu saya pergi dulu. Bawang Putih pun pulang ke rumah, dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan selendang merah itu kepada ibu tirinya. Ibu, selendang milik ibu sudah saya temukan. Kembalikan selendang itu dan pergilah. Baiklah, Bu. Putih, tunggu. Apa itu yang kamu bawa? Benar, apa itu yang kamu bawa? Ini semangka, Bu. Untuk apa kamu membawa semangka itu? Berikan kepadaku. Sini. Jangan! Jangan! Karena dibanting bawang merah, semangka itu pun terbelah. Bawang merah dan ibunya langsung berteriak bahagia dan terheran-heran ketika mengetahui dalam semangka tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Mereka pun bertanya kepada Bawang Putih. Mana kau mendapatkan ini, Putih? Aku menemukan semangka ini dari kakek tua yang menemukan selendang ibu. Kalau begitu, pergilah sekarang. Baik, Bu. Bawang merah, kau harus melakukan hal yang sama seperti bawang putih lakukan. Baiklah, Bu. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini Bawang Merah yang akan melakukannya. Dan paginya, Bawang Merah menghanyutkan selendangnya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih. Tani, Ya, Nak. di mana rumah kakek tua itu? Oh, rumah kakek tua itu berada di ujung tepi sungai sana. Oh, dasar Tani. Bawang Merah lalu bergegas menuju di tempat kediaman kakek. Kakek tua, kakek tua. Siapa kamu, nak? Saya Bawang Merah. Apakah kakek yang mengambil selendangku yang hanyut di sungai? Oh, kakek menyimpannya, tapi akan kakek kembalikan dengan satu syarat. Ih, tempat macam apa ini? Nyamuk, kumuh sekali, ih. Kek, saya sudah selesai membantu kakek. Mana hadiah saya? Oh, sebentar ya, nak. Ini selendang kamu saya kembalikan. Loh, kok cuma selendang? Mana semangka saya? Oh, ya sebentar lagi ya. Ambillah semangka ini, nak. Begitu sampai di rumah, Bawang Merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah semangka tersebut. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah merasa takut jika Bawang Putih melihat, ia akan meminta bagian. Maka ibu Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencuci baju di sungai. Ibu, aku sudah membawa semangka yang ibu mau. Wah, ayo kita buka semangka ini. Yuk. Begitu Bawang Putih sudah tak berada di rumah, ibu Bawang Merah dan putrinya membuka semangka tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu Bawang Merah dan Merah hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Dan selesai. Terima kasih.